Bu. Selamat pagi. Gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah luar biasa Bu. Oke. Bu Arum, seperti yang sudah kita janji kemarin ya kan, kita akan melakukan observasi ya Bu ya, Bu Arum ya. Nah, di sini bertepatan kan observasinya dengan Bu Arum makro PKN ya. Ya. Oke Bu Arum, di sini sebenarnya tujuannya hanya untuk penguatan diri, sebenarnya untuk kita semua juga saling sharing ya, dimana nanti melihat pengembangan diri kita dalam pelajaran. Kira-kira Bu Arum itu di kelas mana nanti Bu Arum? Rencananya di kelas 87 Ibu, di hari 87 Selasa ya. tanggal 29 Oktober 2024. 29 Iya, ya. 29 Oktober. Tapi hari Selasa Iya, ya. Selasa. Oke. Ini pada pertemuan kali ini kira-kira tujuan pembelajarannya apa? Jadi pertemuan kali ini karena membahas mengenai tata pemerintahan dan tata negara di Republik Indonesia. Jadi untuk pertemuan kali ini tujuan pembelajarannya sendiri adalah agar peserta didik mampu mengidentifikasi fungsi-fungsi dari penyelenggara negara dan sistem pemerintahan dalam menjalankan negara itu. Mengidentifikasi fungsi-fungsi ya, dari penyelenggara Negara. Oke, siap. Nah, dari kegiatan pembelajaran di kelas nanti ya, kira-kira apa pengembangan apa yang hendak Bu Arum mencapai? Jadi yang saya hendak capai itu adalah saya melihat potensi dari setiap peserta didik dari sebelumnya. Saya ingin membuat mereka lebih aktif. Jadi dengan cara menggunakan metode diskusi secara berkelompok, kemudian nanti mereka akan mempresentasikan hasil dari diskusi yang mereka kerjakan. Jadi nanti saya bagikan LKPD-nya, kemudian nanti akan mereka lakukan sharing juga kepada teman-teman supaya apa yang mereka dapat bisa dibagikan ke teman-temannya. Seperti itu. Jadi dalam tujuan pembelajaran mengidentifikasi ini nanti Bu Arum pengen mengembangkan, melihat lebih aktif lagi siswa dalam pembelajaran ya, dengan metode melakukan diskusi ya. Iya, betul. Berarti ada LKPD-nya ya. Ada. Oke. Nah, dari pembelajaran nanti nih, yang strategi apa yang sudah Bu Arum persiapkan? Jadi untuk strategi sendiri, yang pertama tuh saya sudah membagi satu kelas tuh menjadi kelompok-kelompok kecil. Ya. Kemudian juga saya sudah membagikan tugas diskusinya apa saja. Kemudian LKPD sudah saya bagikan terlebih dahulu. Mereka bisa tahu apa saja yang harus mereka cari, apa aja yang harus mereka persiapkan, seperti itu. Kemudian juga ada beberapa pertanyaan pemicu supaya mereka bisa lebih terpacu lagi untuk lebih aktif. Seperti itu Bu. Berarti alhamdulillah Bu Arum sudah mempersiapkan berbagai strategi ya, untuk pada tujuan pembelajaran kali ini ya. Berarti dengan cara membuat kelompok kecil ya. Nah, kemudian memberikan kayaknya pertanyaan pemicu, pematik berarti ya, biar anak lagi semangat lagi. Oke Bu Arum, untuk pra ini cukup sampai di sini aja ya. Nah, nanti kita akan lihat lagi bagaimana observasi di kelasnya Bu Arum itu pada hari Selasa ya Bu Arum ya, tanggal 29 Oktober ya. Nah, di kelas 87. Baik Bu Arum, terima kasih ya atas waktunya. Nanti kita ketemu lagi pada observasi dan nanti setelah itu kita akan ada pasca observasi ya. Baik. Terima kasih waktunya Bu Arum ya. Sama-sama, Oke, Ibu. ya, Assalamualaikum Bu Arum. Waalaikumsalam warahmatullahi Doa selesai. Baik, untuk kelas 87, siapa yang hari ini tidak hadir? Siapa sekretarisnya? Ya, siapa saja ada? Kami belajar Pancasila. Kita coba ya. Salam Pancasila.
kedua, yuk tentang kedaulatan negara. Masih ingat enggak ya? Coba. Ata. Kira-kira negara monarki itu apa, Ata? Monarki, iya. Dipimpin oleh ratu atau raja. Oke, ada yang mau menambahkan tentang negara monarki? Kira-kira siapa lagi yang mau menambahkan? Nah, adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah peserta didik mampu menyadari pentingnya fungsi, ya, fungsi lembaga penyelenggara negara dan sistem pemerintahan dalam menjalankan negara. Ibu mau tanya sebelum lebih lanjut. Nah, kira-kira ada nggak sih yang di sini cita-citanya sebagai anggota DPR, DPD? Ayo, presiden, ayo. Nggak ada nih, DPR. Apa mau apa kak? Presiden. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Berarti sudah mampu apa? Sudah mampu membuat. Ayo siapa yang nggak punya? Dengan metode ini? Masih ada beberapa kelompok yang belum presentasi. Jadi diharapkan minggu depan jangan lupa presentasi dan siapkan ke meetingnya. Ya, baik aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kegiatan pasca observasi supervisi akademik, yang mana saya sebagai observer didampingi oleh pengajar praktik saya, Ibu Rini Lestari SPD. Oke, terima kasih Bu, udah bisa datang. Kemudian
dengan rekan sejawat saya sebagai guru yang saya observer, Ibu Arum Puspitasari SPD. Oke, baiklah. Boleh Bu, kami langsung saja melakukan praska Ibu ya. Tapi sebelumnya Bu, sebelumnya perlu Ibu ketahui bahwasanya sebelum pasca observasi ini kami telah melakukan praobservasi dan observasi sebelumnya. Nah, praobservasi itu dengan Bu Arum untuk mengenai tujuan dan ketercapaian dari pembelajaran yang dilakukan di kelas. Kemudian saya melakukan observasi di kelas ya Bu Arum ya, pada saat pembelajaran Bu Arum. Kebetulan Bu Arum guru mapel PKN. Nah, setelah ini barulah kami melakukan pasca observasi ya. Oke, Bu Arum, gimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu sehat. Tak payah ganggu waktu Bu Arum sedikit lagi Bu ya. Sebelumnya oke. Bu Arum, kita kemarin sudah melakukan pra-observasi ya. Yang mana kemarin kita sudah diskusi mengenai tujuan pembelajaran yang akan Bu Arum capai dalam pembelajaran, kemudian titik kegiatan yang akan Ibu lakukan pada pembelajaran tersebut ya. Kemudian juga saya juga telah melakukan observasi di kelas ya Bu Arum ya. Nah, bagaimana perasaan Bu Arum nih setelah melakukan kegiatan di kelas nih? Terima kasih Ibu. Sebelumnya untuk perasaan saya sendiri tentunya saya sangat senang dengan apa yang telah kami sama-sama lakukan di kelas begitu, karena anak-anak itu ternyata cukup aktif dan sudah berani untuk tampil mempresentasikan hasil dari diskusinya. Karena kan sebelumnya kita bicarakan kemarin itu memang rencananya menggunakan metode diskusi seperti itu. Ya, diskusi kelompok ya. Diskusi kelompok. Oke, memang kemarin pas saya lihat observasi memang anak-anak sudah mulai ini ya, diskusinya sudah mulai, Bu Arum kemudian sudah berani tampil ya Bu Arum ya. Nah, menurut Bu Arum dari kegiatan yang sudah Ibu lakukan di kelas pembelajaran itu Bu, apakah sudah tercapai dari target-target yang sudah Ibu terapkan atau kegiatan yang sudah Ibu rencanakan? Baik, kalau untuk target-target sendiri sudah tercapai karena saya melihat antusias dari peserta didik tadi yang awalnya hanya saya menggunakan metode ceramah, kan siswa merasa bosan ketika mereka yang saya tuntut untuk lebih aktif di dalam kelas, mereka lebih paham materi, kemudian juga saling menanyakan materi teman yang dipresentasikan tadi seperti itu. Oke, benar Bu, saya melihat kemarin waktu kayaknya anak-anak tertarik ya dengan gambarnya, dengan materinya ya. Kemudian yang malu-malu, ada kelompok malu kayaknya sudah mulai berani ngomong Bu ya, dengan tujuan dengan melakukan Ibu pakai apa kemarin? LKPD ya? Iya, LKPD. Iya, saya melihat itu juga kemarin. Alhamdulillah Ibu, saya melihat dari kegiatan Ibu yang Ibu lakukan di kelas itu sudah sesuai dengan tujuan, dan saya melihat dari kegiatan kita yang kemarin yang sudah Ibu rencanakan apa saja untuk pengembangan yang Ibu capai kemarin kayaknya sudah dilakukan dengan baik ya. Siswa sudah mulai aktif dalam belajar, dalam diskusi, kemudian juga mereka sudah dalam berkelompok itu sudah mulai saling sharing dan berani tampil ke depan. Oke. Nah, untuk kedepannya Ibu, rencana Ibu gimana lanjut ke depannya untuk pembelajaran? Untuk tindak lanjut saya sendiri, saya akan lebih banyak menggunakan metode lainnya, seperti misalnya menggunakan Kahoot sebagai quiz seperti itu. Jadi siswa tinggal scan barcode-nya, jadi mereka tinggal menjawab, nanti soalnya akan ditampilkan di layar. Kemudian juga saya akan menggunakan metode berdiferensiasi, supaya lebih mengetahui bagaimana siswa kita itu bisa belajar sesuai dengan kebutuhannya seperti itu. Ya, berarti untuk kedepannya Ibu akan lebih meningkatkan lagi dengan melakukan Kahoot ya? Iya, Kahoot ya. Kayaknya lebih menarik lagi Bu ya. Oke, berarti rencana pengembangan berikutnya Ibu pengen melakukan kegiatan pembelajaran yang menggunakan media Kahoot. Iya. Oke. Kemudian dari tujuan yang hendak Ibu capai kemarin kayaknya sudah konkret semua ya, sudah konkret semua dari yang sudah Ibu lakukan, karena dari observasi juga saya lihat sudah alhamdulillah sudah mulai. Kemudian dari yang saya lihat tampilan observasi memang dari tujuan, kemudian dari topik pengembangan yang Ibu capai kemarin tentang anak pengen aktif, kemudian anak yang
berani tampil gitu kan dengan penerapan diskusi kelompok kemarin gitu kan. Nah itu kayaknya sudah berhasil ya Bu ya. Nah kemudian untuk pendukung ini kemarin waktu membuat belajar ini kira-kira apa aja pendukungnya? Ya tentunya rekan sejawat ya Bu. Rekan, Ya, oke. jadi saya bukan rekan sejawat ini bukan hanya dari SMP 7, tapi saya juga mencari teman-teman dari rekan-rekan mungkin yang ada di Pulau Jawa. Oh, Jadi iya. menggunakan Zoom meeting. Jadi sama-sama membagi bagaimana caranya kita sebagai guru bisa membuat anak lebih aktif dalam pelajaran pendidikan Pancasila gitu Bu. Oke ya, masuk siswa juga ya. Iya, betul. Oh iya, betul Mbak Rum kan dari juga kemarin Iya. banyak kali rekan-rekannya. Oke, alhamdulillah sangat ini kali. Kira-kira kapan nih Bu waktu nanti untuk pengembangan berikutnya dengan Untuk pengembangan sendiri akan saya lakukan secepatnya. Nanti mungkin minggu depan sudah minggu mulai. depan udah mulai ya sudah mulai. pelajaran. Oke, Ya. pas pelajaran ini PN lagi ya. Iya, ketika pelajaran. Oke, terima kasih Bu Arum untuk kegiatan pasca observasi kali ini. Saya menconfirmasi kembali kepada Bu Arum setelah bersedia. Saya sebagai observernya gitu kan, boleh membolehkan saya untuk melakukan observasi kepada Bu Arum. Dan terima kasih juga kepada Ibu Rini sebagai Bu PP saya gitu yang telah ikut support dan motivasi saya dalam kegiatan observasi supervisi akademik ini. Demikianlah kegiatan pasca observasi supervisi akademik yang saya lakukan di SMP Negeri 7 Tanjung Pinang dengan observer sebagai rekan sejawatnya yaitu Bu Arum Puspitasari dan saya sebagai observernya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.